peserta, Abang buat aja terus, Bang. Apa, Pak? Buat saja terus. Kalau memang nanti nggak ada peserta, buat aja. Karena nanti yang penting hasilnya itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Jadi nanti biar saya kirim-kirim. Baik, Tolong baik. dibuatkan Ya, YouTube-nya atau gimana ya? Siap. oke, baik, Pak. Oke. Siapa? Siapa? Hmm? Hmm. 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 Iya, Mi. Hmm. Tuh. Mau siapa? Oh, alhamdulillah. Salam. Bu Supriyani dan Mujahid, kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya, baru kita mulai. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang hadir. Baik, Pak. Ya, sehat Bu Supriyani? Alhamdulillah, tambah sehat nih. Baru 5 orang, baru berapa orang adik? 3? Iya Bu, masih ini mungkin karena ini baru pertama kali mulai lagi Bu ya, mungkin jadi belum banyak yang hadir. Iya.
Mana tukang kolak? Ya bang? Iya Pak bang. Manda mungkin udah bisa dimatikan mic Bapak, Pak. Oh iya iya iya. Maaf maaf maaf. Oke, Mujahid. Oke, baik. Oke, ini baru kita bertiga ini Bu ya, masih sambil ini nunggu Bu Sufriani, Anandanya sudah ujian nih Bu. Apa, Pak? Apakah Anandanya sudah ujian nih Bu? Anandanya? Ananda. Ya, maksudnya anak-anaknya Bu, udah Ah, ujian UTBK. ujian. UAS yang udah. Oh enggak, yang UTBK udah ada yang ujian Bu. UTBK. Mungkin Ustaz mana mungkin tahu. Ya, ya sebagian Ustaz mungkin udah mana mulai Bu ya. Kedar Maryam juga soalnya. Oh iya. Udah mulai ada 4 orang ya, Bapak Ibu dan Ananda semuanya, Anizar, Jahid, Pak Mujahid ya apa ya Bu Anizar, Bu Teti. Oke baik. Kita mulai saja Bapak Ibu atau Ananda semuanya, karena memang di sini kita akan bahas tentang soal-soal yang sudah keluar, FR yang sudah keluar tentang membaca menulis, pengetahuan dan pemahaman. Ini saya gabung aja ya Bapak Ibu ya, untuk materi yang soal-soal yang muncul seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Dan saya akan coba bagikan share ke Bapak Ibu semuanya soal-soal yang akan muncul ya Bapak Ibu ya. Baik, akan saya mulai dari soal yang ini dulu Bapak Ibu. Apakah sudah nampak tepat Bapak Ibu semuanya soalnya? Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Baik. Kita akan coba bahas ada berapa soalnya. Jadi ini bagian dari membaca menulis yang memang muncul. Dia ada berapa pengurusan huruf kapital, kata baku, ya. Nah ini yang sudah keluar memang dari informasi beberapa ya tentang soal-soal yang keluar. Kemudian penggunaan tanda koma. Ya, jadi memang di sini poin ini yang sering kali keluar. Jadi itu mungkin dari beberapa tahun sebelumnya itu juga muncul ya. Dan ini yang juga kemarin sudah keluar juga ya. Kita akan coba bahas Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang nomor 1 ini itu fokusnya dibilang seperti apa? Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan EYD, aturan EYD. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi kebetulan Bapak Ibu bisa ambil saja ini dari soal yang memang sudah apa namanya terbuat dari CPNS. Jadi sama aja sebenarnya soal yang muncul ya. Jadi kalimat berikut yang ditulis sesuai dengan aturan EYD. Nah, kalau kita lihat yang pertama, saya tidak akan membeli mobil mahal, karena tidak punya uang. B, oleh karena itu saya harus rajin menabung. C, atas bantuan saudara saya ucapkan terima kasih. D, malam makin larut, pekerjaannya belum selesai juga. E, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kali ini kita tidak lagi untuk apa namanya pembahasan materi dalam artian materi fokus dulu baru soalnya nih tidak. Jadi sambilan aja Bapak Ibu ya.
Jadi ketika misalnya kita kesulitan di mana, nanti kita akan kupas materinya seperti itu. Nah, mulai dari nomor 1, silakan coba kita akan tes dulu ya untuk soal nomor 1, untuk tes menjawabnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba-coba tes jawab, silakan ya. Nanti kita akan jelasin ini kenapa alasannya, ini kenapa jawabannya ya. Jadi nomor 1 ini saya akan berikan waktu 30 detik Bapak Ibu untuk menjawabnya dulu ya. Oh, Ibu Teti tidak mendengar suara saya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain terdengar suara saya Bapak Ibu? Oh, saya dengar. Oh, berarti Dengar, itu dengar, mungkin Bu Tetinya jaringannya sepertinya itu Ibu. Ya, mungkin jaringannya Ibu ya. Ya, baik. Ini silakan coba jawab dulu. Nomor 1 saya berikan 30 detik waktunya dari sekarang. Ini soalnya kita akan acak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan ada beberapa soal yang memang muncul, kita langsung acak. Yang sudah dapat jawaban, Bapak Ibu boleh diketik jawabannya di soal nomor 1 ya. Di chatnya baik. Atau boleh buka mic terus, boleh juga Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Nah, silakan coba jawab terus. Apakah A, B, C, D, dan E? Nah, kalau yang malam Pak, makin boleh, larut itu pakai titik koma. Ya, Pak boleh Mujahid. diperberat dikit, Pak. Boleh di zoom dikit, Pak. Zoom dikit lagi, baik. Sudah nampak? Sudah jelas? Sudah. Tidak, ya baik, Pak. Saya coba besar sedikit lagi, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini penggunaan tanda koma ya, Bapak Ibu ya, dan titik koma. Nah, silakan dijawab, pilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. Bagaimana, Bapak Ibu sudah dapat jawabannya untuk soal nomor 1? Boleh diketik jawabannya. Baik, Bapak Ibu. Nah, karena waktu kita jalan terus ya, Bapak Ibu ya. Untuk pembahasan nomor 1 ini, kalimat berikut ini ditulis sesuai dengan aturan EYD. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat penggunaan tanda koma ini, ya, jadi ada berapa penggunaannya. Jadi apa saja penggunaannya? Yang pertama itu biasanya sebagai konjungsi. Konjungsi apa? Biasa konjungsi antar kalimat. Yang seperti apa? Oleh karena itu, jadi dengan demikian, ya pada dasarnya, jadi itu biasanya tanda komanya itu pada setelah katanya. Nah, itu biasa seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu biasanya misalkan anak kalimat dengan induk kalimat. Jadi yang mana anak kalimat dengan induk kalimat? Nah, biasanya misalkan anak kalimat ini, anak kalimat itu ditandai dengan konjungsi. Nah, misalnya ketika hujan turun, dia ke pasar misalnya. Jadi ketika hujan turun itu memakai tanda koma. Jadi itu menakan anak kalimat. Ya. Nah, kalau misalnya yang lain yang mana? Biasanya perincian. Kalau perincian itu wajib pakai tanda koma. Ya, mengapa? Kalau lebih dari 2 itu
diwajibkan tanda koma karena itu sudah masuk bagian dari perincian lebih dari 2. Nah, itu harus pakai tanda koma. Kalau 2 aja tidak pakai tanda koma. Tapi kalau lebih dari 2 harus pakai koma. Kemudian sebagai keterangan tambahan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita langsung coba lihat di pembahasan di jawaban ini nomor 1. Soal nomor 1 ini itu jawabannya adalah D. Ya, kenapa jawabannya D, Bapak Ibu? Kita langsung lihat yang pertama yang A. Saya tidak akan membeli mobil mahal, karena tidak punya uang. Nah, yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itu biasanya tanda koma dipakai misalkan anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, kalau yang pilihan A ini terbalik Bapak Ibu. Ini induk kalimat dulu baru anaknya. Jadi, kalau seperti ini salah. Jadi seperti itu. Yang boleh adalah karena tidak punya uang, saya tidak akan membeli mobil mahal. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu ya. Tanda koma misalkan anak kalimat dan induk kalimat. Yang B, ini tadi saya sudah sampaikan biasanya konjungsi antar kalimat yang biasanya menyimpulkan. Nah, ini oleh karena itu harusnya ada koma di setelah itunya. Seperti itu ya. Nah, sebagai penekanan atau menyimpulkan seperti itu. Kalau yang C, nah ini atas bantuan saudara, koma. Kenapa kita pakai tanda koma di saudara? Jadi kalau misalnya kita sambung aja nih, atas bantuan saudara saya, jadi ada beberapa tafsiran. Jadi perlu kita pakai tanda koma. Ya, ini nah juga sama misalkan anak kalimat dengan induk kalimat. Atas bantuan saudara ini, itu sebagai anak kalimat. Saya mengucapkan terima kasih itu sebagai induk kalimat. Nah, kalau kita lihat yang pilihan D, ini malah makin larut, titik koma, pekerjaannya belum selesai juga. Saya akan beritahu titik koma ini fungsinya apa. Jadi yang pertama itu adalah sifatnya setara. Artinya, titik koma ini penanda untuk menyatakan sejajar kalimatnya. Nah, boleh diganti kata tetapi, sedangkan, melainkan. Jadi titik koma ini bisa mewakili tetapi, sedangkan, melainkan. Coba kita lihat tes ya. Bapak Ibu, malah makin larut, tetapi pekerjaannya belum selesai juga. Bisa ya Bapak Ibu, jadi fungsi titik koma ini pertama itu sebagai setara. Nah, titik koma lain itu biasanya sebagai perincian. Itu biasa di mana? Di surat. Ya, biasa kalau misalnya di surat nanti ada bagian-bagian yang sama, dia akan buat titik koma. Nah, jadi fungsi jawabannya ini D. Kenapa bukan E? Nah, E ini sebagai keterangan tambahan. Kenapa dia sebagai keterangan tambahan? Kalau lihat konteksnya di sini, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Seharusnya kita memakai tanda koma sebelum kata baik. Kenapa? Karena siswa di sini sudah mewakili laki-laki dan perempuan. Nah, karena ini sebagai keterangan tambahan, berarti dirincikan. Berarti ini wajib sebelum baik dan setelah perempuan wajib pakai tanda koma. Jadi sebagai keterangan tambahan namanya. Atau sebagai keterangan apositif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di mana lagi? Biasanya pemakaian tanda koma itu digelar. Jadi biasanya gelar di mana? Ketika misalkan nama dan gelar itu wajib memakai tanda koma. Atau gelar sama gelar, jadi wajib pakai tanda koma. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pilihan nomor 1 ini itu jawabannya adalah D. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan coba lanjut ke soal langsung saja. Soal yang kata baku. Nah, yang sering masuk ya Bapak Ibu ya. Coba lihat Bapak Ibu di soal nomor 5 ini. Silakan jawab dulu ya. Jawab dulu, waktunya 30 detik. Setelah 30 detik Bapak Ibu langsung pilih jawabannya ya. Ya, Ibu Kartini mungkin mic-nya boleh dimatiin Bu Kartini. Sekarang anaknya ditahan gitu. Uruslah biar secepatnya dia keluar. Bu Teti maaf. Bu Teti maaf sebelumnya Ibu. Boleh dimatikan mic-nya Ibu. Karena membal suaranya Ibu. Bu Kartini juga ya. Boleh dimatikan mic-nya Bu ya. Karena membal suaranya. Ya, jadi Bapak Ibu kita lanjut di nomor 5. Ini nomor 5, silakan Bapak Ibu jawab yang ini soalnya penulisan kata yang baku terdapat pada kalimat. Jadi ini yang benar Bapak Ibu ya. Silakan pilih jawaban yang benar untuk soal nomor 5.
Jadi jawabannya Bapak Ibu bisa diketik di chatnya ya, di chat silakan kalau sudah dapat jawabannya. Sana lagi, baik. Baik. Lagi. Kerjaan itu nanti kena update. Delapan puluh habis 8 kan 9 lalu 10. Fokus ke soal nomor 5 ya Bapak Ibu. Ya. Pak Mujahid jawabannya B. Itu yang benar ya Pak ya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu yang lain. Silakan pilih jawabannya Bapak Ibu. Untuk soal nomor 5. Dua kopi kemarin, dua. Apa doang? Kemarin nggak ada kok. Itu. Mak, besok izin. Wah, Ini Bang. Sudah dapat kira-kira Bapak Ibu? Ya baik, kita akan coba bahas ya Bapak Ibu yang lain. Jadi nomor 5 ini itu jawabannya adalah C yang C. benarnya Pak. Ya, C yang benarnya. Kenapa jawabannya C yang benarnya? Kita akan coba lihat. Yang A ini salahnya adalah karir ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang dimiring-miringkan inilah kita memilih jawabannya. Kalau karir itu yang benarnya adalah pakai E. Jadi karier. Contoh lain apa yang pakai E? Nah, misalnya hierarki. Ada Jadi, hierarki kalimat. itu dipakai E. Ya Bapak Ibu ya. Bukan hierarki biasa tidak pakai E. So, itu wajib pakai E. Seperti itu. Karena itu menyerap dari bahasa aslinya Bapak Ibu ya. Kemudian B ini salah Pak. Ya Bapak Ibu ini salah. Karena yang benarnya adalah teknologi pakai K. Nah, tidak ada teknologi. Nah, ini salah serapannya. Kalau D, antrian ini salah. Ya, Bapak Ibu, kenapa antrian salah? Yang benarnya adalah antrean. Jadi kalau kita lihat antrian yang rasanya kayak betul. Kenapa? Karena sudah terbiasa di telinga kita. Ya, seperti kita bilang apotik. Nah, apotik itu rasanya ya udah betul ya, tapi ternyata itu salah. Jadi yang benarnya adalah apotek. Kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Ibu yang E ini hakikat. Nah, jadi yang benarnya di soal ini adalah kata hakikat. Nah, jadi konsepnya Bapak Ibu saya akan coba jelasin kalau yang kata baku ya. Nah, saya akan tutup dulu ini share-nya. Saya akan coba buka yang lembar baru atau misalnya kita bilang itu whiteboard. Jadi kita akan coba pakai whiteboard aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah nampak? Gelap. Sudah nampak Bapak Ibu? Ada. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Nah, jadi ada caranya Bapak Ibu melihat unsur serapan. Itu masuk bagian dari unsur serapan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kata baku itu ada hubungannya dengan unsur serapan. Nah, jadi ini harus kita tahu ada caranya. Nah, apa caranya? Jadi unsur serapan ini kan kalau kita lihat paling banyak itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu ada rumusnya ya Bapak Ibu untuk kita menyerap dari bahasa Inggris. Nah, apa rumusnya kalau misalnya kita lihat misalnya penyerapannya dari bahasa Inggris? Rumusnya, nah apa rumusnya? Biasa Bapak Ibu, huruf vokal. Nah, kita ketika diserap ya, kita besarin aja nih. Ya, huruf vokal itu dia tetap.
Tetap. Ya, jadi Bapak Ibu huruf vokal itu tetap ya. Nah, yang berubah itu apa? Huruf Nggak konsonan. nampak ini Pak, nggak nampak. Oh, tidak nampak Ibu? Iya. Oke, saya Ini Pak coba punya saya stop tidak dulu. nampak ini Pak. Oke, saya coba stop aja ya, Bu. Apakah jaringan ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, Bu? Sebentar, Bapak Iya, Ibu. nggak kelihatan, Belum. Bapak. Bisa ya. Maaf ya, Bapak Ibu. Kayaknya saya udah bicara sendiri. Jadi kita ulang aja, Bapak Ibu, untuk bagaimana penyerapannya. Sudah nampak, Bapak Ibu? Lembah Sudah whiteboardnya? nampak, cuma belum ada tulisan. Ya, memang belum, Ibu. Oh Nah, iya jadi belum. Oh ini iya Pak udah bagian Pak. dari unsur serapan ya. Bapak Ibu, biasanya ketika kita menyerap itu pasti kita melihat mana yang bakunya seperti itu. Nah, paling banyak bahasa yang kita ambil itu kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata kita misalnya menyerap ini ada rumusnya dia. Nah, cara kita mudah tahu, oh ini dari bahasa Inggris. Oh ini dari bahasa Arab. Nah, jadi rumusnya huruf vokal itu vokal dia tetap. Satu tambah Nah, itu konsepnya Bapak Ibu ya. Kalau huruf konsonan berarti selain a, i, u, e, o itu berubah. Saya akan berikan contohnya. Contohnya yang seperti apa yang kalau kita lihat dari bahasa Inggris. Bapak Ibu pasti pernah mendengar namanya sistem. Ya, Bapak Ibu, sistem bahasa Inggrisnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat penyerapannya ini, ingat aja Bapak Ibu, huruf vokal itu dia tetap. Nah, jadi biasanya yang berubah itu huruf konsonan. Apa kira-kira huruf konsonan di sini? Y, ya, kalau kita lihat kata sistem. Jadi yang benarnya adalah sistem. Seperti itu. Y biasanya berubah jadi I. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bukan sistem yang benarnya, tapi sistem. Kalau kita lihat lagi, kata RIS. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? RIS itu apa? Nah, ini RIS itu adalah risiko. Jadi Bapak Ibu yang kemarin mungkin ya benarnya risiko, bukan risiko. Nah, jadi yang benarnya adalah risiko karena kata asalnya dari bahasa Inggris, dia mengikuti. Nah, kan saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau misalnya dari bahasa Inggris huruf vokalnya tetap. Kan ini pakai I, nah ini juga pakai I, jadi risiko yang benarnya, bukan resiko. Nah, sekilas ini Bapak Ibu paham yang kalau dari bahasa Inggris? Saya tambah lagi, Bapak Ibu, kalau misalnya belum paham, kita akan coba Bu, satu lagi ya, quality. Nah, jadi kan kalau bahasa Inggrisnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, quality ya. Nah, ketika kita serap ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia, U itu biasanya berubah jadi K. Jadi, quality biasanya berubah jadi tas dalam bahasa Indonesia. Kualitas. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi, kualitas seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita serap dari bahasa Inggris. Sekarang kita akan pindah ke bahasa Arab. Nah, ternyata bahasa Arab juga punya rumusnya. Arab juga punya rumusnya. Jadi Bapak Ibu, kalau dari bahasa Arab ini rumusnya kalau kita lihat ya Bapak Ibu itu huruf E dia berubah jadi I. Yang mana contohnya kalau yang huruf E itu jadi I. Jadi contohnya Bapak Ibu E jadi I itu misalnya kalau Bapak Ibu pernah dengar hakikat. Nah, jadi yang benarnya itu adalah hakikat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf E, yang ada jadi huruf I. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Hakikat yang benarnya. Ini bakunya adalah hakikat. Saya buat di sini B aja ya Bapak Ibu ya. Kalau B itu berarti baku. Nah, kalau misalnya hakikat ini TB,
berarti dia tidak baku. Tidak Nah, baku. contoh lain apa lagi? Kaedah sama kaidah. Jadi kalau misalnya kaedah sama kaidah yang benar yang mana? Kaidah yang benarnya. Kenapa? Dalam bahasa Arab yang ada huruf i. Jadi yang kaidah yang benar jadi Bapak Ibu. Jadi kaidah. Jadi yang benarnya adalah kaidah. Kaidah. Kaidah yang benarnya. Contoh lain apa lagi? Misalnya Bapak Ibu pasti pernah dengar nasihat. Nasehat. Jadi yang benarnya adalah nasihat. Oke. Nasihat yang benarnya. Kenapa? Yang huruf i yang ada dalam bahasa Nasihat. Paham sekilas Bapak Ibu di sini? Nasihat. Ini kalau kita ambil dari bahasa Arab ya Bapak Ibu ya. Kemudian H itu dihilangkan. Kan ada dalam bahasa Arab yang ada H. Jadi sebenarnya H itu dihilangkan. Konsepnya mana? Nah Bapak Ibu pasti pernah dengar nih. Salat. Ya. Salat ini tidak baku. Jadi yang benarnya adalah salat. Iya nggak pakai H. Karena bisa sekali bilang hanya ya Bu ya. Bapak Ibu. Jadi dihilangkan dia ini. Seperti kalau kita bilang Ramadan. Jadi yang benarnya adalah Ramadan ya. Nggak pakai H. Iya. Ramadan. Ramadan. Ya, Ramadan. Paham ya ini Bapak Ibu ya? Selanjutnya, kalau misalnya do juga dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Nah, karena do itu dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi misalnya kalau kita lihat contohnya, adzan misalnya. Jadi yang benarnya adalah azan. Kenapa? Kita jarang bilang, sudah adzan. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Yang pernah adalah azan. Seperti itu. Contohnya lain. Misalnya dzikir. Nah, kita nggak pernah kita bilang saya mau dzikir dulu. Jadi yang pernah kita bilang adalah zikir ya Bapak Ibu ya dalam pengucapan orang Indonesia. Jadi yang benarnya adalah zikir. Seperti itu. Lanjut lagi yang tanda koma di atas. Nah, koma di atasnya apa? Itu nama bahasa Indonesia apostrof. Nah, jadi kalau tanda apostrof ini itu sebenarnya dihilangkan juga. Kecuali yang sifatnya sakral ada dua dalam ejaan yang baru. Apa dalam ejaan baru yang memang itu tidak diubah? Nah, kecualinya itu adalah tulisan Ka'bah dan Al-Quran. Jadi tulisan Al-Quran Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya Al-Quran itu tidak tidak pakai koma di atas sebelum di ejaan sekarang. Nah, jadi kembali lagi ke yang lama. Jadi Bapak Ibu Al-Quran itu seperti ini yang benarnya. Jadi kalau misalnya tulisan yang lain, kata Jumat, doa itu nggak pakai koma di atas. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya mungkin seperti ini, TB-nya, tidak bakunya, yang benarnya adalah doa biasa. Seperti itu. Ya, contoh yang lain apalagi Jumat, Bapak Ibu ya, syariah. Kemudian artinya yang koma-koma di atas itu hilang dalam pengucapan orang Indonesia karena susah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekilas Bapak Ibu cara kata baku ini sudah paham Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu, kita akan coba lihat soal berikutnya yang memang soal kata baku. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan coba stop. Mungkin nggak nampak kalau kita lanjutkan. Oke, saya akan coba Bapak Ibu menjawab nomor 6 ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat jawaban, dimutkan atau dibuka mic-nya atau diketik di chat juga boleh Bapak Ibu ya. Waktunya 30 detik dari sekarang ya Bapak Ibu untuk menjawab soal ini. Yang adalah inisiasi aktivitas operasi baikkan inisiatif
Seluruhnya ditulis sesuai dengan efektivitas, banyak efektivitas inisiatif, walaupun efektivitas operasi. Mana nulisnya ini? dulu di garis bawah Dapat Bapak Ibu jawabannya? kata universitas. Atau anak-anak ini gabung ya Bapak Ibu ya, bukan guru-guru aja, tetapi ada ananda-ananda kita juga yang ikut gabung belajar untuk ini persiapan UTBK-nya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah dapat jawabannya? Ibu Yusriani, apa jawabannya Bu Yusri? C enggak, Pak? C, oke, kita kunci Bu ya. Bu Teti dapat Bu Teti? Aduh, kemana boleh bilang? Ibu jawaban A. Oke, Bapak Ibu jangan fokus ke teksnya ya, kita fokus yang di pilihan jawaban aja. Oke, Bu Kartini juga jawabannya D. Nah, kalau Pak Mujahid bagaimana Pak Mujahid? Bu Anizar, Bu Sofi, Jangan Inisiatif, efektivitas Bu Khadijah, inisiatif. Bu Nur Hapni. Oke, baru bergabung Bu Nur Hapni. Ya, Iya, kayaknya baik D Bapak nih, Ibu. Ya, inisiatif. sebagian sudah ada jawabannya ya masing-masing. Perbaikan kata. Jadi yang benarnya Inisiatif, Bapak Ibu, kalau kita lihat operasi. inisiatif. Kalau kita Antara lihat C inisiatif, dan salah lah pakai V ya Bapak Ibu ya. Yang benarnya adalah pakai iya. F. D, Nah, berarti jadi ya. yang Ya, benar D. ini antara B, D Efektivitas antara sama B E, apa sama berarti D? E sama A kita hilangin Udah aja. salah, Pak. Salah Nah, lihat tadi. kemudian Bapak Ibu ingat aja ya. Jadi Oh, kalau iya. misalnya ada tas semuanya di depan-depannya itu, misalnya kata kreatif. Nah, kalau ada tas di depannya itu jadi Kan huruf kreativitas F ya pakai kan V. itunya. Kemudian Bukan aktif, kalau jumpa ada aktivitas di bawah juga Nah, pakai V. yang nomor Nah, 3 jadi kalau kasihan kita tuh. lihat antara B itu salah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita Ya, eliminasi yang B. Kenapa? Karena dia pakai F. Nah, kalau E F. juga salah, dia pakai P, bukan P seperti ini. Jadi benarnya Oh adalah ya, pakai P. efektivitas. Jadi D. Jadi angka 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya Ya. nomor 6 ini adalah D. Eh, Seperti itu. nomor Ya Bapak 3. Ibu ya. Paham Bapak Ibu? udah aku loh kayaknya D, Kalau inisiatif. operasi itu benarnya pakai I ya. Jadi Ya, ini yang benarnya. Jadi operasi rata-rata benar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah D. ya, inisiatif, Kita tes lagi ya Bapak Ibu. efektivitas. Semangat ya. Kita akan tes Iya, iya. lagi. Oke. Mana dia ya Salah Bapak nomor. Ibu? Sebentar saya coba lihat soalnya. Ini nomor Ya, 20 enggak. Bapak Yang Ibu. terus Silakan bayar. coba jawab kan ya yang Bapak terus Ibu bayar. 20. Sayang tidak baku dan Penulisan kata yang tidak tepat terdapat dalam komoditas karir, standarisasi. komoditas, analisis, standarisasi. Kata yang tidak tepat Silakan terdapat diketik dalam jawabannya Bapak Ibu di chat kalau sudah dapat jawabannya. Ini karier, waktu kita 1 menit Bapak Ibu, ini bentar lagi mati Zoom-nya ya. Gabung standarisasi. lagi Bapak Ibu ya.